Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Kali ini kita masih tetap belajar statistik ya. Namun, materinya kita lanjutkan ke ukuran letak data. Ukuran letak data itu apa sih? Pada ukuran letak data ini, yang akan kita pelajari adalah median dan kuartil. Kalau dulu waktu MTS ya, mungkin SMP ya, kalian sudah mengenal median, yaitu nilai tengah. Nah, kali ini kita tambah lagi sama kuartil. Oke, ukuran letak data. Ukuran letak data merupakan suatu data yang telah diurutkan dan dibagi menjadi 3 kuartil. Nah, jadi kalau kita mau menentukan letak suatu data, ukuran letak suatu data, datanya harus kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian data tersebut dibagi menjadi 3 kuartil, Q1, Q2, sama Q3. Q1, kuartil 1, kuartil bawah. Ya, kata lainnya. Q2 itu adalah kuartil 2 atau median, dan Q3 itu adalah kuartil 3 atau kuartil atas. Jadi ada istilahnya kuartil bawah yaitu Q1, kuartil atas Q3, dan median yaitu Q2. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk yang pertama, letak pada data tunggal, gambaran umumnya seperti ini. Nah, jadi pertama ya, langkah pertama kita urutkan dulu dari data yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, ini bentar. Foto saya kemana? Fotonya ke bawah dulu. Nah, jadi jika banyak datanya ganjil, banyak data ya, ini yang ganjil, maka pertama, kalau kita mau menentukan Q1, Q2, dan Q3, kita tentukan dulu Q2-nya, yaitu mediannya kita tentukan dulu. Mediannya jelas selalu ada di tengah-tengah. Nah, di sini ini adalah mediannya di tengah-tengah. Nah, kemudian untuk Q1 dan Q3, dan Q3 itu ada sebuah wilayah. Wilayahnya itu ini. Jadi Q2 atau median kan dia berada di tengah-tengah. Kemudian dari data yang paling kiri, data terkecil, sampai ke data sebelahnya median, jadi mediannya nggak ikut ya. Data sebelahnya median itu adalah wilayahnya Q1. Wilayahnya Q1. Dan kemudian kalau kita sudah ketemu wilayahnya Q1, baru kita cari Q1-nya. Q1-nya itu siapa? Q1-nya itu adalah tengah-tengah dari wilayahnya Q1. Jadi ini wilayahnya Q1, terus kita cari nilai tengahnya. Jadi ini kan tengahnya ada di sini. Nah, ini adalah Q1-nya. Begitu juga dengan Q3. Ini wilayah Q3, Rek. Nah, ini Q3 ya. Jadi, wilayahnya Q3 itu adalah kanannya Q2 atau kanannya median. Data kanannya median. Jadi, ini mediannya nggak ikut sampai data yang terbesar. Nah, ini adalah wilayahnya Q3. Nah, Q3-nya siapa? Q3-nya adalah tengah-tengahnya wilayah ini. Nah, dia ada di sini. Q3 adalah tengah-tengahnya. Jadi kalau Q1, Q2, Q3 itu bicaranya adalah nilai tengah-tengah. Oke? Oke, kita lanjutkan ya. Jika banyak datanya genap. Bagaimana jika banyak datanya genap? Caranya sama.
pertama kita cari dulu Q2, kita cari dulu mediannya. Nah, kalau genap, kalau ganjil ya, kalian perhatikan, kalau ganjil mediannya sudah ada di sini. Mediannya ini sudah ada di tengah, satu data. Jadi satu data itu sudah merupakan suatu median. Nah, tapi kalau datanya genap, mediannya itu ada 2. Mediannya itu tempatnya di sini. Nah, ini data tengah. Ada 2 data yang merupakan median. Jadi data ini sama ini, nah itu adalah mediannya. Nah, kalau 2 gimana? Gampang. Kalau 2, tinggal kedua data ini ditambah terus dibagi 2. Nah, kalau Q2-nya sudah ketemu, bagaimana dengan Q1 dan Q3? Sama, tetap Q1 sama Q3 mempunyai wilayah sendiri-sendiri, namun pada data ganjil mediannya tidak ikut hitungan. Ini ya, ini kan dia tidak ikut hitungan. Jadi pada data ganjil mediannya tidak ikut ke dalam wilayah Q1 dan Q3, namun pada data genap mediannya ikut. Jadi yang median data median yang sebelah kiri ikut wilayah Q1, yang sebelah kanan ikut wilayah Q3. Baru dicari tengah-tengahnya. Nah, tengah-tengahnya ini yang mana? Kita lihat aja ya. Nah ini agak keliru ini. Ini berarti wilayahnya Q3 apa? Ini Q3-nya ada di sini. Nah, kalau yang ini berarti tengah-tengahnya ada 2 juga. Berarti ini adalah Q1. Nah, ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau datanya genap, maka mediannya ada 2. Data mediannya itu ada 2. Datanya loh ya yang 2. Data yang tengah ini. Nah, kemudian mediannya adalah kedua data ini ditambah baru dibagi 2. Nah, untuk mencari wilayah Q1 dan Q3, data median yang sebelah kiri ikut wilayahnya Q1, data median yang sebelah kanan ikut wilayahnya Q3. Baru setelah itu dicari tengah-tengahnya lagi. Nah, ini tengah-tengahnya juga ada 2. Yang Q1 ini ya, yang Q1 ini tengah-tengahnya juga ada 2. Berarti nanti caranya sama, ditambah terus dibagi 2. Begitu juga yang Q3, ditambah terus dibagi 3. Oke, kita lanjutkan ke contoh. Pada data tunggal, sebelum menentukan Q1 dan Q3, terlebih dahulu kita tentukan Q2 atau median. Nah, ini rumusnya. Jika banyak data ganjil, misal banyak datanya adalah N, maka mediannya itu adalah data ke N plus 1 dibagi 2. Ya, misal saya punya datanya adalah 9 ganjil, maka mediannya terletak di mana? Mediannya terletak di data ke 9. 9-nya ini, benar. 9 ditambah 1 dibagi 2. Berarti dia ada di data ke 5. Dan mediannya bukan 5 ini loh ya. Ini bukan merupakan median, tapi ini adalah data ke-5. Data yang nomor 5. Oke. Nah, jika banyak data genap. Jika banyak datanya genap, misalnya saya punya datanya sama dengan 10, berarti medianya adalah data ke N per 2. Kalau 10 berarti data ke-5 ditambah data ke N per 2 ditambah 1, berarti kan N per 2 nya tadi 5 ditambah 1, 6 dibagi 2. Jadi
data ke-5 ditambah data ke-6 dibagi 2. Ingat, bukan 5 ditambah 6 dibagi 2, tapi data ke-5. Jadi kita cari dulu data ke-5 itu siapa, data ke-6 itu siapa, baru setelah itu dua data itu tadi dibagi 2. Oke. Kita lanjutkan. Diberikan data seperti itu, tentukan median, kuartil atas, kuartil bawah. Untuk mencari kuartil, maka datanya harus diurutkan. Nah, diurutkan ya. Diurutkan seperti itu. Setelah urut, data di atas banyak datanya adalah 13, ganjil berarti. Nah, berarti kalau ganjil, maka mediannya adalah 13 ditambah 1 dibagi 2. Data ke-7. Nah, diingat-ingat, data ke-7. Berarti siapa data ke-7? Data ke-7 adalah angka 5 ini, yang saya garis ini. Berarti Q2 atau mediannya adalah 5. Terus, nah ini bukan Q2 ini Q1. Maaf ya. Ini Q1. Q1 dapat kita cari dari nilai tengah data ke 1 sampai 6. Nah, 1 sampai 6 berarti tengah-tengahnya kan angka 2 dan 3. Berarti gimana kalau 2 angka? Tinggal ditambah terus dibagi 2. Begitu juga dengan Q3. Nah, ini tengah-tengahnya 6 sama 7. Berarti 6 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan 6,5. Gampang ya. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Maaf ya, anak saya ikut. Contoh 2. Nah, datanya berupa tabel frekuensi. Tentukan Q1, median, dan Q3. Q1, Q2, Q3. Berarti kita hitung dulu frekuensinya genap apa ganjil. Dan ternyata jumlah frekuensinya adalah genap, yaitu 12. Sehingga kalau kita mau mencari median, rumus yang tadi, data ke 12 dibagi 2. 12-nya itu adalah jumlah data ya. 12 dibagi 2 ditambah 12 dibagi 2 ditambah 1 per 2. Berarti data ke-6 ditambah data ke-7 dibagi 2. Ingat, bukan 6 tambah 7 dibagi 2 mediannya, tapi datanya dulu. Kita cari data ke-6 sama dengan 75. Gimana mencari data ke-6? Ini frekuensinya kan ada 7. Ada 4 kok 7. Berarti di sini 4. Terus karena ini 3, berarti 4 tambah 3 sama dengan 7. Ya kan? Berarti data yang ada di sini adalah data ke-5, 6, sama 7. Data yang ada di sini adalah data ke-8, 9, 10. Begitu juga dengan data yang ada di sini, yaitu 11 dan 12. Berarti dari tabel data ke-6 sama dengan 75, nilainya 75. Data ke-7 sama 75. Berarti tinggal medianya 75 ditambah 75 dibagi 2. Oke. Sehingga Q1 adalah nilai tengah dari data ke 1 sampai 6. Iya kan? Karena dia mediannya itu ada di karena mediannya ada di data ke-6 dan 7, maka yang data ke-6 dia ikut ke Q1. Kak, ada kucing. Bentar ya. Dan data ke-7 dia ikut Q3. Berarti Q1 adalah nilai tengah dari data ke 1 sampai 6 dan Q3 adalah nilai tengah dari data ke 7 sampai
12. Nah, setelah itu baru kita cari tengah-tengahnya lagi. Seperti tadi mencarinya. Ketemu Q1 itu adalah data ke-3 ditambah data ke-4 dibagi 2. Caranya pakai rumus yang tadi, yang ini. Nah, kemudian dari tabel di atas, data ke-3 sama dengan 70, data ke-4 sama dengan 70. Maka Q1-nya adalah 70 tambah 70 dibagi 2. Begitu juga dengan yang Q3. Kalau Q3 berarti kan data dari 7 sampai 12. Sama seperti Q1, Q3 terletak pada data ke-3 dan ke-4. Jadi sama ya. Jadi Q3 itu terletak pada data ke-3 dan ke-4. Namun menghitungnya dimulai dari hitungan data ke-8. Sehingga Q3 terletak pada data dimulai dari hitungan data ke-7, Rek. Salah ini, bukan 8 ya, tapi 7. Sehingga Q3 terletak pada data ke-9 dan 10. Gimana ngitungnya? Jadi, ini terletak pada data ke-3 dan ke-4. Hitungannya dimulai dari 7. 7, 8, 9. Berarti yang ketiga adalah 9, yang keempat adalah 10. Saya ulangi lagi. 7, 8, 9, 10. Berarti yang ketiga adalah berapa? 9, yang keempat adalah 10. Dari tabel didapat data ke-9 sama dengan 80 dan data ke-10 sama dengan 80, sehingga Q3-nya adalah 80 tambah 80 dibagi 2 sama dengan 80. Nah, oke, ini dulu ya untuk yang data tunggal. Kemudian kita lanjutkan nanti ke data yang berkelompok. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.